Ekasit Punyawai, lahir pada tahun 1991, adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ia berasal dari kota Patani di Thailand, sebuah kota yang dihuni 80% penduduk beragama Islam. Wilayah ini terletak terdekat dengan perbatasan Malaysia. Sejak tahun 2017, ia tinggal di kota Songkhla, yang tidak jauh dari kawasan Patani tersebut, yang berada di wilayah selatan. Ekasit bekerja sebagai seorang guru dasar di sebuah lembaga yang tidak boleh disebutkan karena namanya kerahasiaan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Lalu pada tahun 2018, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Supacat Harunasri yang usianya 2 tahun lebih tua darinya. Supacat bekerja di sektor pembangunan daerah dan juga seorang PNS. Kepribadian mereka saling melengkapi dengan baik, yang membuat mereka memulai hubungan. Namun karena pekerjaan, Supacat mengharuskan untuk sering berpergian ke seluruh Thailand untuk proyek pembangunan. Hubungan mereka lebih banyak terjalin dari jarak jauh. Keduanya dikagumi oleh teman-teman dan keluarga mereka karena sifat mereka yang tenang dan kalem. Banyak yang mendorong mereka untuk segera menikah, tetapi tuntutan pekerjaan membuat mereka berpisah. Pandemi pada tahun 2020 semakin menunda rencana mereka untuk menikah. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 2021, selama cuti Idul Fitri, mereka akhirnya dapat menikah dengan Ekasit pada usia 30 tahun dan Supacat pada usia 32 tahun. Setelah mereka menikah, Supacat tetap bekerja di Satun, sebuah kota yang juga dikenal sebagai Piman. Ia kemudian mengajukan permohonan pemindahan ke Songkhla untuk tinggal bersama istrinya karena sulit bagi Ekasit untuk pindah karena sifat khusus dari perannya mengajarnya. Meskipun mereka telah berusaha hubungan mereka tetap jarak jauh selama 9 bulan berikutnya. Akhirnya pada bulan Februari 2022, permohonan pemindahan Supacat disetujui yang memungkinkan pasangan tersebut untuk tinggal bersama di Songkhla. Di sekolah tempat Ekasit mengajar, ada seorang siswa berusia 12 tahun bernama Danai Plungda yang dikenal karena perilakunya yang tidak tertib. Ia sering membuat masalah, termasuk berkelahi dengan guru. Orang tuanya sering dipanggil untuk mengatasi kesalahannya, tetapi ia sulit didisiplinkan. Ekasit memutuskan untuk fokus membantunya. Lalu pada bulan Juli 2022, Danai meningkatkan perilakunya dengan melempar batu ke kepala teman sekelasnya dan menghina Ekasit secara verbal. Karena tidak dapat menahan rasa frustasi, Ekasit mencubit anak laki-lakinya itu yang kemudian menangis dan mengadu kepada keluarganya. Alih-alih orang tua dan saudara laki-laki Danai yang berusia 19 tahun, Bobby Plungduang muncul di sekolah. Bobby dengan marah menghadapi Ekasit, menuduh melakukan kekerasan dan mengancam akan melaporkan pihak kepolisian. Sebelumnya perlu diketahui Bobby sendiri adalah orang tua dari Danai. Namun Ekasit tidak terpengaruh. Kebijakan sekolah mengizinkan tindakan disipliner ringan, seperti mencubit dan menampar kakinya untuk perilaku buruk yang parah. Sebuah pertemuan diadakan dengan perwakilan orang tua dan administrasi sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Hasilnya menguntungkan. Ekasit menyebabkan Danai dikeluarkan. Keputusan ini membuat Bobby marah, yang memendam kebencian terhadap Ekasit. Bobby yang bekerja sebagai penjual sepeda motor mulai mengutipnya di medsos, mengirimkan pesan-pesan kebencian kepadanya. Bersama temannya bernama Kurnita Sontana yang berusia 21 tahun, ia menemukan tempat tinggal Ekasit. Mereka mulai mengganggunya, melemparkan tanah ke depan pintunya dan batu atap pada malam hari. Akhirnya mereka juga mengetahui tentang kebiasaan Supacat mengunjungi kafe lokal bernama Deru untuk minum kopi atau bir. Bobby dan Kunika yang merupakan sepasang suami istri mengetahui bahwa salah satu teman Supacat adalah tetangga Kunika. Dengan memanfaatkan hubungan ini, mereka mengatur pertemuan dengan Supacat dan mencoba memanfaatkan kenalan mereka untuk membalas dendam pada Ekasit. Meskipun mereka berusaha untuk memanipulasi, Supacat tetap setia kepada istrinya. Ia mengabaikan rayuan dan menolak untuk menuruti rencana mereka. Supacat yang sangat mencintai istrinya menghindari apapun yang dapat membahayakan hubungan mereka. Ia menolak undangan ke pesta atau acara yang melibatkan perilaku tindakan yang nggak boleh, memastikan tindakan sejalan dengan prinsip-prinsip mereka berdua. Kalau mereka memang sudah benar-benar berkomitmen dengan cinta mereka, dengan pernikahan mereka. Upaya Bobby dan Kunika menodai kebahagiaan pasangan itu tidak berhasil. Kesetiaan Supacat yang tak tergoyahkan dan penolakan untuk terlibat dalam mereka hanya semakin menegaskan komitmen kepada Ekasit.
Meskipun mereka mempunyai niat jahat, pasangan itu terus menghadapi tantangan dengan bersatu dan saling menghormati, serta mengatasi rintangan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang pendendam. Kekhawatiran yang kedua wanita itu, Kunika dan Bobby, tampaknya bertambah saat sikap santai Supacat mulai bertambah. Bobby kesal. Upaya mereka untuk mengganggu pernikahan Ekasit sejauh ini gagal. Namun seorang pelayan di hotel Club Tree bernama Apirot Jirachaval, berusia 21 tahun dan teman dekatnya Kunika, mengusulkan rencana yang lebih licik. Ia mengusulkan untuk mencampuri minuman Supacat dengan pil tidur, membawanya ke hotel tempat ia bekerja, menanggalkan pakaiannya saat tak sadarkan diri, dan mengambil foto dan video yang membahayakan. Foto dan video tersebut kemudian dapat dikirim ke Ekasit untuk menghancurkan kepercayaan kepada suaminya. Rencana tersebut juga melibatkan penyebaran gambar-gambar ini di antara rekan-rekan Supacat, yang membahayakan statusnya sebagai PNS. Saran Apirot menarik bagi Kunika dan Bobby, dan mereka mulai mempersiapkan rencana ini. Pada hari Jumat, 5 Agustus 2022, rencana tersebut mulai dijalankan. Kunika dan Bobby bergabung dengan Supacat dengan teman-temannya di Deru Cafe, tempat mereka menghabiskan malam dengan nongkrong. Rencana mereka berhasil pada pukul 10 malam. Mereka berhasil mengangkut Supacat yang pingsan ke hotel Club Tree pada pukul 11 malam menggunakan taksi. Meskipun salah satu teman Supacat ingin membawa pulang, Kunika bersikeras agar mereka yang mengurusnya. Di kamar hotel sesuai rencana, mereka menanggalkan pakaian Supacat dan berpose menggunakan di atas ranjang Apirot. Dan Apirot mengambil foto dan video sebagai bukti. Malam harinya Supacat diturunkan di teras rumahnya dalam keadaan masih pingsan. Istrinya Ekasit menemukan keesokan paginya terletak di dekat pintu rumah mereka. Karena khawatir, ia segera membawanya ke rumah sakit umum di Songkla. Dokter memastikan bahwa ia berada di bawah pengaruh pil tidur dosis tinggi. Sementara itu, teman Supacat mengambil mobilnya dari kafe Deru, tetapi tidak mau berbagi detail tentang kejadian tersebut karena khawatir akan reaksi Supacat. 3 hari kemudian, foto-foto Supacat bersama Kunika dan Bobby mulai muncul di ponsel Ekasit. Foto-foto ini membuatkan sangat sedih dan cemburu. Meskipun ia mempercayai kesetiaan suaminya, ia yakin dengan balas dendam Bobby atas pengusiran kakaknya dari sekolah. Foto-foto itu juga dikirimkan ke rekan kerja Ekasit dan kepala sekolah. Namun mereka menyadari ini sebagai upaya jahat untuk mencoreng nama baik suaminya. Bobby meningkatkan taktiknya, menelepon Ekasit dan mengklaim bahwa ia telah menjalani hubungan rahasia dengan Supacat selama 3 bulan dan sedang mengandung anak darinya. Ia mengancam akan merilis lebih banyak materi yang memberatkan Supacat jika tidak bertanggung jawab atau jika Ekasit tidak menarik dukungan untuknya. Meskipun demikian, Supacat membantah semua dan mendorong istrinya untuk mengajukan laporan polisi. Namun Ekasit memutuskan untuk tetap sabar, yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Melalui teman Supacat, Ekasit mengidentifikasi Apirot sebagai orang yang telah mengambil foto dan video tersebut. Secara kebetulan, Ekasit mengenal kakak perempuan Apirot yang bernama Patia berhutang besar kepadanya sebesar 200.000 baht untuk perawatan medis orang tua mereka selama pandemi kemarin. Ketika Patia mengetahui keterlibatan saudaranya, ia mengatur pertemuan dengan Ekasit pada hari Minggu 14 Agustus 2022. Apirot diliputi rasa bersalah. Mengakui kesemuanya, ia menjelaskan bahwa klaim kehamilan itu dibuat-buat dan tidak pernah terjadi hal yang tidak pantas antara Supacat dan kedua wanita itu. Lega dengan pengakuan itu, Ekasit dengan murah hati mengampuni sisa utang Patia sebesar 180.000. Ia berempati dengan keadaan sulit Patia dan memilih untuk tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Rasa bersalah Apirot menciptakan keretakan antara dirinya dan kaki tangannya. Ketika Bobby dan Kunika mengetahui bahwa Ekasit mengetahui sepenuhnya penipuan mereka menjadi marah. Bobby berusaha untuk meningkatkan rencana lebih jauh, tetapi kebenaran telah terungkap. Dan ikatan Ekasit dan Supacat tetap tidak terputus. Pada Selasa malam tanggal 30 Agustus 2022, terjadi konfrontasi yang menegangkan di restoran tempat Apirot Jirachaval, seorang pemuda berusia 21 tahun bekerja. Kunika dan Bobby yang datang untuk menemuinya terlibat pertengkaran dengannya. Perselisihan ini bermula karena Apirot menolak menyerahkan pil tidur yang sebelumnya disimpan dari insiden sebelumnya melibatkan Supacat. Situasi memanas ketika Bobby memukul Apirot dengan tas tangannya.
dan Kunika melepaskan sepatu hak tinggi dan menggunakannya untuk memukul kepala Apirot. Apirot yang membela diri membalas dengan meninju kedua wanita itu. Perkelahian fisik pun segera terjadi, dan semakin semua tidak terkendali. Pada satu titik selama pertengkaran itu, Bobby berlari ke depan restoran Hotel Clubtree, mengambil pisau dan menyerang Apirot berulang kali, hingga bahunya terluka. Pada saat itulah petugas keamanan hotel turun tangan untuk meredakan situasi. Apirot dilarikan ke rumah sakit Songkla, di mana ia menerima perawatan medis darurat. Meskipun luka-luka serius, untungnya ia selamat. Sementara pihak berwenang menahan Bobby dan Kunika keterlibatan mereka dalam penyerangan itu. Awalnya ketika diinterogasi oleh polisi, kedua wanita itu mengklaim bahwa Apirot adalah penyerang, dan menegaskan bahwa ia telah menyerang mereka terlebih dahulu. Namun rekaman kamera pengawas dari area belakang Hotel Clubtree membantah pernyataan mereka. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan bahwa Bowie memulai pertengkaran dengan memukul Apirot dengan tas tangannya dan Kunika membalasnya dengan sepatunya. Bukti juga mengungkapkan bahwa Apirot telah bertindak untuk membela diri selama konfrontasi tersebut. Lebih jauh, keributan itu terjadi larut malam ketika restoran hampir kosong. Karena sudah mendekati waktu tutup, sehingga insiden itu tidak banyak diketahui sampai petugas keamanan turun tangan. Penyelidik selanjutnya mengungkapkan rencana jahat yang diatur oleh Bowie dan Kunika untuk menargetkan Supacat. 3 minggu sebelumnya, kedua wanita itu telah membius Supacat membawanya ke kamar hotel, menelanjangi dan berpose untuk foto dan video yang membahayakan reputasi dan merusak pernikahannya dengan Ekasit. Mereka juga menyebarkan rumor termasuk klaim palsu bahwa Bowie tengah mengandung anak Supacat untuk semakin mendiskreditasinya. Namun kebohongan mereka tidak terbukti, karena baik Ekasit maupun rekan-rekannya Supacat tidak mempercayai cerita yang direkayasa itu. Kegagalan ini membuat Bowie marah, yang semakin bertekad untuk membalas dendam kepada gurunya itu. Selama proses mengungkapkan, tambahan muncul. Apirot yang awalnya terlibat dalam rencana mereka, mengakui peranannya setelah terlibat dalam pertemuan yang penuh dengan kekerasan itu. Ia menjelaskan bahwa ia telah ditekan oleh kedua wanita itu untuk berpartisipasi dalam rencana mereka. Tetapi kemudian dia menyesali tindakannya itu. Ia mengungkapkan sepenuhnya sejauh mana konspirasi itu terjadi, termasuk bagaimana kehamilan palsu itu sepenuhnya direkayasakan oleh Bowie untuk memanipulasi dan menyakiti Ekasit dan Supacat. Sidang yang dimulai tak lama setelah insiden itu mencapai puncak dengan putusan akhir hari Selasa 14 Februari 2023. Pengadilan Tinggi Provinsi Songkhla memutuskan bahwa Bowie dan Kunika bersalah atas penyerangan terhadap Apirot dan tindakan jahat mereka terhadap Supacat. Atas penyerangan terhadap Apirot, Bowie jatuh hukuman penjara 3 tahun sementara Kunika jatuh hukuman 1 tahun. Selain itu, atas tindakan tercela mereka terhadap Supacat yang meliputi pemberian obat bius, menelanjangi dan memotretnya tanpa izin, kedua wanita itu jatuh hukuman penjara tambahan 6 bulan. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan mereka merupakan pelecehan dan penyerangan seksual menurut hukum. Mengenai Apirot, kerjasama penyelidikan dan penyelesaiannya nyata menghasilkan hukuman yang lebih ringan. Ia dijatuhi hukuman 4 bulan penjara atas keterlibatan insiden sebelumnya dengan Supacat. Sepanjang persidangan, Bobby dan Kunika memohon keringanan hukuman, dengan menyatakan bahwa mereka masih muda dan kurang pertimbangan pada saat melakukan tindakan mereka. Namun permintaan maaf mereka gagal memenuhi pengadilan, karena jelas penyelesaian mereka berasal dari rasa takut akan hukuman dari penyelesaian yang tulus. Jaksa berpendapat bahwa tindakan mereka tidak hanya menyebabkan kerugian bagi korban mereka, tetapi juga menjadi presiden berbahaya bagi tindakan jahat serupa di masa datang. Oleh karena itu, putusan pengadilan memperlihatkan pentingnya akuntabilitas dan pencegahan. Meskipun hukuman berat, pengacara Priyo Srimpirom mewakili kedua wanita tersebut berpendapat bahwa usia mereka tidak ada catatan kriminal sebelumnya harus dianggap sebagai alasan rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Namun hakim berpendapat bahwa tindakan mereka disengaja memerlukan tanggapan tegas untuk memastikan keadilan ditegakkan. Setelah persidangan, Ekasit dan suaminya Supacat menyatakan lega karena kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Meskipun cobaan itu telah menyebabkan tekanan emosional yang signifikan, mereka memilih untuk fokus membangun kembali kehidupan mereka bersama. Sementara itu, opini publik sebagian besar mendukung keputusan pengadilan. Banyak netizen yang meminta Bobby dan Kunika untuk merenungkan tindakan mereka selama di penjara. Pada akhirnya, kasus ini menjadi peringatan tentang konsekuensi balas dendam dan perilaku jahat yang meninggalkan dampak abadi bagi semua yang terlibat.